Yo Bremers, welcome back to Brem YouTube channel. Bersama host kalian, Andre Purnadi. So Bremers, di video kali ini gue pengen nge-review head unit OEM untuk Mazda 2 atau Mazda CX-3 Skyactiv. Yes, bener banget buat kalian yang mikir Mazda 2 dan CX-3. Nah, jadi head unit ini bisa dipasang di Mazda 2 maupun Mazda CX-3 Skyactiv. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue pengen kasih tahu ke kalian, gue pengen pecah pembahasan di video ini jadi 3. Yang pertama itu fitur, kedua spesifikasi, dan yang ketiga user experience. So, langsung aja kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita kupas tuntas lebih lanjut, kita unboxing dulu deh. Isinya apa aja? Yuk, kita buka dulu. So oke, ini gue udah keluarin isi-isi dari boxnya. Dan yang pertama kali gue lihat di paling atas, ini kita dapat cover dashboard untuk nanti ditaruh di belakang posisi head unitnya. Jadi biar benar-benar kelihatan kalau tidak ada perubahan. Ini oke banget sih, gue baru tahu mereka bisa ngasih parts-parts kayak begini. Terus yang kedua, isi dari boxnya itu ada kabel soket audio. Dan di sini ada 2 soket audio. Bisa pilih nanti soket yang ukuran kepalanya besar atau soket yang ukuran kepalanya kecil. Dan yang terakhir ini dia layar 10 inci yang spesial nih. Nah, ini untuk soket-soket bawaan head unitnya itu udah attach atau udah nempel sama layar head unitnya ini. Ini isinya itu ada kabel soket untuk OEM si Mazda. Karena kan dia ada user interface OEM Mazda, jadi dia ngasih soket yang bisa bikin head unit ini jadi plug and play. Ini ada 2 soketnya. Terus di sini ada kabel RCA untuk audio, video out, dan ada kabel untuk trigger reverse kamera mundur. Dan kalau mau konekin kamera 360, di sini udah disediain kabel inputnya. Dan untuk di bagian belakang ini ada lagi tambahan kabel USB. Jadi di head unit Mazda ini dapat tambahan 2 port untuk flash disk ataupun nyolok ke HP. Dan ada 1 slot SIM card. Nah, di sini juga ada lagi satu ini antena GPS dan yang satunya lagi di sini ada antena radio. So that's it, isi dari boxnya nggak aneh-aneh. Gue kira isinya tuh bakal banyak gitu, ternyata isinya simple banget. Ya wis, ini gue rapiin dulu dan gue pengen bahas untuk spesifikasinya sebelum kita masuk ke proses instalasi. Tunggu, gue rapiin dulu ya. So Bremers, gue pengen jelasin dulu sekarang fitur utamanya. Jadi seperti yang kita lihat tadi juga, head unit ini kan udah ada OEM wiring harnessnya. Nah, itu salah satu hal yang pengen banget gue highlight di fitur ini. Karena tidak mengubah apapun atau merusak apapun. Dan untuk dudukannya juga itu bener-bener dudukan bawaan Mazda. Tinggal copot yang lama, pasang yang baru, dibaut, tutup cover. Harusnya begitu ya. Next, dia layarnya 10,25 inci. Itu lebih tepat ya, 10,25 inci. Sedangkan layar bawaan head unit Mazda tuh kecil ya. Itu, dan katanya buat user Mazda nih, gue lupa juga. Head unit standarnya itu bisa touchscreen tapi dalam kondisi mobil parkir diam doang. Tapi setelah diganti pakai head unit ini, katanya nanti saat dibawa jalan pun head unitnya juga masih bisa touchscreen. Dan head unit ini fitur utama yang ketiga yang pengen gue bahas, itu tetap connect ke remote steering dan commander control bawaan mobil. Jadi keren banget ya, nambah head unit yang ukurannya lebih besar, terus masih bisa connect untuk remote steering standar dan commander control bawaan mobilnya. Dan selanjutnya yang bener-bener paling penting, pengen banget gue sampein ke kalian, head unit ini udah bisa wireless CarPlay dan Android Auto. Waduh, ini buat pengguna Mazda surga banget nggak rasanya. Nah, jadi tadi itu dia fitur-fitur utamanya. Sekarang gue juga pengen sebutin fitur standarnya. Yang pertama dia bisa wifi, yang kedua dia bisa navigasi, yang ketiga udah built-in GPS, yang keempat bisa FM atau AM radio. Ya masa head unit tambahan nggak bisa radio. Terus dia bisa Bluetooth, pasti bisa lah ya. Terus yang keenam dia bisa mirroring via USB. Zaman sekarang itu bukan fitur utama ya, basi, masukin fitur standar. Dan yang ketujuh dia bisa
ditambahin kamera 360. Sesuai tadi pas unboxing gue kasih lihat ada input untuk kamera 360 ya. Nih dia bisa. Kita masuk ke spesifikasi. Nah layar Android ini dia bawaannya udah Android 10 dan CPU octa-core. Memiliki RAM 4GB dan internal memori 64GB. Dan juga nih salah satu yang terpenting, kalau head unit ini udah dual zone interface. Yang berarti tadi gue bilang dia bisa interface OEM Mazda dan juga Android. Itu maksudnya gimana? Jadi untuk dual zone interface itu, head unit OEM-nya itu nggak akan terganggu gugat fitur-fiturnya. Untuk setting dan semua-muanya itu akan tetap ada. Tapi dengan satu layar bisa ada dua sistem yang nantinya bisa dioperasionalkan Android di situ. Ya wis langsung aja, gue kebanyakan ngomong nanti nih. Yuk kita ke instalasi. So Bremers, ini udah kepasang head unitnya dan bener aja sesuai ekspektasi gua dan bahkan ngelebihin ekspektasi gua karena hasilnya bener-bener nggak kelihatan kayak ini head unit gantian, sama sekali nggak kelihatan. Bahkan gue yang hidup di dunia aftermarket begini, gue nggak bisa nilai kalau gue nggak ngerti Mazda gitu ya, nggak pernah ngeliat Mazda atau pakai Mazda, gue nggak tahu ini head unit udah gantian. Gokil sih ini, gue suka banget dan bener-bener instalasinya nggak apa ya, nggak banyak trouble, atau artinya tuh gini, nggak memungkinkan untuk si pemasang itu ngedapetin banyak trouble karena gampang banget, semuanya itu bener-bener soket to soket, plug and play, dan nggak ada yang perlu diubah-ubah kecuali kayak mobil ini nih, karena mobil ini kan udah ada audionya, so ada jalur audio dari input dan outputnya sedikit yang kita custom, karena kan ini juga mobil ada power standar. Jadi ya ada sedikit perubahan-perubahan. Tapi overall kalau audio standar nggak ada yang diapa-apain. Udah, daripada gue kebanyakan ngomong, nih kalian nikmatin hasil footage pemasangannya. Nah, tadi kan gue udah ngomong ini tentang instalasinya seperti apa, dan sekarang gue pengen cobain langsung experience dari head unit ini. Setidaknya kita tes dulu lah fitur-fiturnya, obrak-abrik kecil. Nah, ini kita lagi ada dalam mode Androidnya. Seperti inilah tampilannya. Nggak terlalu spesial sih, tapi dari logo-logo ikonnya cukup acceptable lah, nggak yang apa ya, kayak icon yang Android murahan gitu, cukup oke. Ini setting dari Androidnya, oh ada sound. Ini ngebantu banget nih kayaknya nih, kalau misalkan apa namanya, kayak dari bawaan Mazda kan nggak ada settingan audio yang gimana, tapi di sini bisa ditambahin. Ini kayaknya kalau dibantu di setting. Oke, ini setting Android berfungsi. Kita sekarang tes masuk ke interface Mazda. Wih. Nah, ini seperti yang kita lihat nih, sekarang kita lagi masuk ke interface Mazda. Kita coba dulu buka. Kira-kira setting dan lain-lainnya semua ada berubah nggak nih? Semuanya berfungsi normal, nggak ada masalah.
gue jadi naksir nih. Beli Mazda kali. Oke, ini kita udah ngeliat fitur bawaan Mazdanya nyala, nggak ada trouble. Nah, untuk commander control bawaan mobil, ini gue lagi puter dari konsol tengah. Ini volumenya fungsi ya. Ini gue coba dari remote steering, masih fungsi. Touchscreen berfungsi, nggak ada masalah. Kita coba ya. Ganti jaringan, remote steering semuanya berfungsi, berguna, nggak ada masalah. Sekarang gue kepo nih sama fitur yang paling utamanya dari head unit ini. Gue sekarang mau cobain Apple CarPlay-nya yang katanya wireless. So, nah dari ini sekalian gue ajarin kalian dikit deh. Tadi kan kita dari menu utama, dari car nih, ini interface si Mazda. Terus kita cuma perlu slide ke samping, langsung masuk ke tampilan si Android. Jaga-jaga. Masuk aplikasi. Sekarang masuk, kita konekin dulu Bluetooth-nya. Apple CarPlay-nya langsung connected. Dapat chat dari AA. Tapi tadi agak lemot ya, kayak ada delay sedikit gitu. Oke. Nah gila sih, ini gue penasaran nih asli bermers, gimana sih rasanya pakai head unit ini di jalan. Daripada gue kebanyakan ngomong ngejelasin yang gak jelas, kayaknya better gue coba pakai jalan, terus gue rasain nanti kesan pesannya seperti apa yang gue rasain dari head unit ini nanti akan gue share ke kalian. So oke, gue jalan-jalan dulu, abis itu gue share experience ke kalian ya. Let's go. Oke, jadi gue udah ngerasain jalan pakai mobil ini dan pakai head unit Android yang barunya. Wah, ini banyak banget sih pengen gue sampein, tapi gue pecah-pecah aja deh ya. Yang pertama, gue pengen ngasih 3 poin dari user experience-nya dulu. Yang pertama ini fungsionalitas. Ini fungsinya jauh menambah. Ya kalian tahu lah yang standarnya Mazda kayak gimana. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek di website resminya Mazda. Fungsi-fungsi dari Mazda CX-3 tuh kayak gimana. Itu semuanya ke enhance. Dan yang kedua, ini entertainmentnya bro, no tipu-tipu. Gue udah nyobain banyak head unit ya, dan gue udah nyobain mobil Eropa sampai make Mercy selama 1 minggu lebih. Itu gue udah ngerasain, tapi entertainment ini jujur sih gue pilih pakai CX-3 kayak gini dibanding gue disuruh pakai Mercy kalau entertainmentnya kayak gini. Dan yang ketiga, gue ngerasain hasil audionya lebih enak. Ini gue jadi bingung sih, gue ngerasain user experience yang agak unik ya. Ini balik lagi nggak disetting, nggak diapa-apain, terima jadi seperti apa, dipasang seperti apa, udah. Tapi gue ngerasa audionya lebih enak. Ini asik banget. And after that gue pengen bahas juga nih kekurangan dan juga kelebihannya dari si head unit Android untuk OEM Mazda. Gue bahas dari kelebihan dulu ya. Yang pertama, kelebihannya itu plug and play. Jadi ini instalasinya cepet banget, tidak merusak apapun, dan gue bener-bener nge-convince kalian ini worth it banget. Yang kedua ya udah pasti lah ya, nggak perlu gue ulangin lagi, tapi gue pengen ngulangin lagi, banjir fitur. Ini bener-bener kelebihan banjir fitur yang gak bisa dipungkiri lagi, dan gue pengen bener-bener mention ke kalian, ini value dari mobil ini langsung naik coy, naik banget. Dan yang ketiga, safety system mobil ini kan belum ada kamera 360, tapi setelah diinstal pakai head unit ini,
sekarang bisa ditambahin fitur kamera 360 karena dia punya soket out video tuh yang tadi kalian lihat pas unboxing head unit. Ini bener-bener fitur keamanan mobil Jepangnya jadi kerasa Eropa banget. Oke, sekarang kita masuk untuk kekurangannya. Yang pertama, ini ngebuat gue cukup kecewa sih. Walaupun saat kita pakai user interface OEM Mazda-nya, itu remote steering dan juga si commander Mazda-nya itu berfungsi normal. Tapi di saat kita udah masuk ke user interface si Android, itu cuma bisa kepake di volume. Dan volume yang dimainin pun itu interface dari bawaan Mazda-nya. Jadi kalian harus set di head unit Android, kalian mau di volume berapa, dan kalian baru bisa adjust lagi kalau mau sambil nyetir nyaman ya. Itu dari remote steeringnya. Itu agak mengecewakan sih buat gua, tapi dibalik itu buat kalian worth it atau enggak? Oke, lanjut. Yang kedua, kekurangannya ini cuma nge-lag di saat mau konekin Apple CarPlay dan Android Auto dari si head unitnya. Jadi pas pertama kali mau connect itu jujur agak lama prosesnya. Tapi di saat udah pernah connect nih HP kita ke wireless CarPlay dan Android Autonya, itu akan lebih cepat. Tapi buat gue personally, karena gue udah nyoba banyak head unit dari banyak brand, ini agak sedikit lemot. Tapi overall fine banget, dan kalau gue disuruh beli head unit kayak gini, disuruh pakai, gue akan beli dan gue akan pakai. That's it. Itu aja hal yang bisa gue bahas kali ini. Kayaknya nggak ada lagi yang lain. Udah oke banget. Ini bener-bener mobil Jepang rasa Eropa. Aduh, gue jadi BM deh. Apa gue jual expander ganti gini ya? Audionya di upgrade, head unitnya pakai kayak gini. Aduh. Ini gue naksir banget bro. Aduh, gimana nih buat kalian para bremers dan para viewers YouTube yang nonton video ini? Buat kalian oke atau enggak? Personally buat gue ini bener-bener asik banget, dan di jalan pulang ke toko ini gue akan nikmatin banget nih di jalan, dan gue akan pakai fitur-fiturnya pasti di jalan. Dan gue juga berani jamin ini yang punya mobil dia pasti akan happy banget. Dan sebelum gue endingin video ini, ada satu lagi nih yang belum gue sampein dari tadi bro. Head unit ini available di brem-brem, dan untuk harganya yang fiturnya dual interface seperti ini kita jual dengan harga 9 juta udah berikut dengan pemasangan. Gila murah banget kan coy. Gimana yang kepo jadi pengen beli langsung DP? Yuk di order. Ya wis oke, sekian video kali ini. Gua Andre undur diri, tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, share. Apa ide-ide yang bisa kalian kasih ke kita? Kalian pengen request video seperti apa? Silakan di komentar di bawah. Subscribe ke channel YouTube kita, share ke teman-teman kalian atau sanak saudara yang butuh konten-konten yang kita buat seperti ini. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Dan gue Andre undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.